Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kimbali yang penuh cinta, jumpa perdana dengan Kimbali. Di perdana ini, Kimbali akan berbagi cerita. Sebuah kisah yang mengantarkan bagaimana cara kita menata hati melalui pengalaman hidup. Pengalaman yang nantinya akan kita jadikan sandaran untuk berbenah lebih baik. Ataukah malah sebaliknya? Baik atau belum berubah tergantung ilmu yang menyertainya. Ilmu tentang inner game. Bagaimana keadaan batin seseorang berpengaruh untuk membentuk kehidupannya di luar sana. Karena saat mampu mengendalikan diri akan mengantarkan kita pada ketenangan batin yang mendalam. Mengelola pikiran dan hati yang kita mulai dari diri sendiri. Sebelumnya Kimbali akan bercerita dulu, boleh ya? Nah, suatu hari seorang wanita duduk termenung di teras rumahnya. Ia merasa hidupnya berjalan lebih lambat dibanding orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya telah mencapai banyak hal yang dulu juga ia impikan. Sementara dirinya masih berjuang dengan berbagai penundaan dan ketidakpastian. Dalam diam ia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa? Apa yang kuinginkan belum juga datang? Namun seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa hidup bukanlah perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Beberapa kesempatan yang dulu gagal diraihnya, ternyata menyelamatkannya dari pilihan yang tidak baik. Beberapa kehilangan yang sempat membuatnya menangis justru membuka jalan menuju pertemuan yang lebih indah. Sedikit demi sedikit ia memahami bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tidak pernah hilang, tidak pernah tertukar, dan tidak pernah salah alamat. Semuanya sedang berjalan menuju dirinya melalui jalan yang telah Allah susun dengan sempurna. Takdir itu tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung dikenali, tetapi hadir melalui rangkaian cerita, perjalanan, pelajaran, kegagalan, pertemuan, dan kesabaran yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya ia pun mengerti bahwa yang paling penting bukanlah seberapa cepat ia menerima apa yang diinginkan, melainkan menjadi pribadi yang siap ketika takdir itu benar-benar tiba. Sebab apa yang Allah tetapkan untuknya pasti akan sampai kepadanya, dibawa oleh cerita yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan hikmah yang tepat pula. Dari cerita ini membuktikan bahwa pikiran kita punya kekuatan yang luar biasa, sehingga mempengaruhi keadaan fisik dan emosional kita. Pikiran kita membentuk cara kita melihat dunia. Jika seseorang fokus dengan pikiran negatif, ia akan melihat dunia sebagai tempat yang suram. Sebaliknya, saat seseorang fokus pada berpikir positif, ia cenderung akan bisa melihat peluang kebaikan dan keindahan di sekitarnya. Kita itu sering terluka oleh pikiran kita sendiri.
Sejatinya tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali pikiran kita sendiri. Batin kita tidak pernah terlukai oleh siapapun dan apapun di luar diri. Kita hanya terluka oleh makna yang kita beri. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran, seseorang bisa menguasai energi dalam dirinya untuk membangun kehidupan yang lebih positif. Sahabat Kimbali yang penuh cinta, sebagai kesimpulannya dari cerita yang Kimbali beri hari ini, bahwa pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan. Tindakan yang kita ulang-ulang jadilah kebiasaan. Kebiasaan yang akan membentuk watak dan karakter. Dan karakter kita itulah ujung dari nasib kita. Kebiasaan itu dibangun dari tindakan. Tindakan dipengaruhi perasaan. Dan perasaan itu sering sejalan dengan pikiran. Maka sahabat-sahabat Kimbali, berhati-hatilah dengan pikiran. Karena darinya kita bisa menciptakan surga atau neraka kehidupan kita sendiri. Kesejahteraan lahir batin tergantung bagaimana menata pikiran dan perasaan. Dari cerita perdana Kimbali ini, Kimbali ingin mengajak untuk kita semua menggapai kesejahteraan dalam hidup yang perlu kita mulai benahi dari dalam sebelum jalan keluar yang lebih baik. Sebagai penutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe sahabat Kimbali yang penuh cinta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.